Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk Bitcoin. Jadi untuk update kali ini saya akan membuat update yang lebih singkat aja, karena balik lagi sebenarnya outlook untuk Bitcoin setiap harinya kita sudah cek dan kita tahu progresnya day by day. Jika teman-teman subscribe channel ini, tentunya tahu teman-teman setiap update Bitcoin itu kita lakukan setiap hari dan progresnya teman-teman pasti dapat informasi yang harusnya sih cukup clear. Nah teman-teman, by the way, kita ngelihat kondisi Bitcoin per hari ini kembali drop sampai di kisaran level 36.500, which means ini sebenarnya so far masih sesuai dengan pembahasan kita dari kemarin teman-teman. Jadi kita akan coba lanjutkan untuk mencari tahu kira-kira sejauh mana Bitcoin akan drop atau berpotensi drop. But before kita masuk ke dalam technical analysisnya, kita pengen bongkar sedikit untuk Bitcoin options yang akan expired per hari Jumat tanggal 4 Februari teman-teman. So far kalau kita ngelihat di sini, ini rata-rata trader option itu kebanyakan lagi pasang atau lagi put, bukan put sih, lebih tepatnya lagi taruh order call atau ya seperti kita bilang istilahnya buy teman-teman, which means mereka expecting harga Bitcoin itu naik dan rata-rata terbanyaknya itu berada pada $40.000, which means ini adalah call open interest terbanyak dengan sekitar 2.294 order dan ada di $39.000 dengan 1.709 order. Nah, selebihnya itu rata-rata pasang put order dan itu di bawah kisaran strike price untuk $36.000. Jadi sebenarnya kalau secara institution itu mereka akan aman jika harga Bitcoin berada pada kisaran $37.000. So I guess teman-teman menjelang expired atau option expired besok, which means harusnya berada di kisaran jam 10 atau jam 11 malam waktu Indonesia Barat, karena ini biasanya berdasarkan CME atau Chicago Mercantile Exchange dan mereka expired itu di kisaran, saya lupa teman-teman untuk precise-nya jam berapa, tapi in the end kalau di Indonesia kan itu yang lebih penting, itu berada di kisaran jam 10 atau jam 11 malam. Dan teman-teman kalau misalkan untuk kondisi options kontrak sendiri, itu sebenarnya impact-nya itu bukan pada saat setelah expired, melainkan sebelum expired. Karena balik lagi seperti penjelasan kita waktu teman-teman mungkin nonton study time saya tentang call order dan put order untuk options, untuk institution harusnya mereka akan mendapatkan keuntungan atau istilahnya lebih aman jika harganya mendekati max pain price theory, dan max pain price so far itu berada di $37.000. So I guess teman-teman akan ada upaya mungkin yang dilakukan oleh financial institution, dan karena harga Bitcoin saat ini nggak jauh dari $37.000, I guess ini bisa saja terjadi teman-teman ya. Jadi memang kita mendekati level 37.000 ini basically karena juga dorongan dari strike price atau max pain price yang diperlukan oleh sebuah financial institution supaya mereka nggak rugi terlalu deep teman-teman. Alright, so let's jump into the daily technical analysis. First kita akan start dari daily time frame, di mana daily time frame ini ada dua outlook yang saya pengen nunjukin ke teman-teman. First one ini adalah outlook yang kita udah bahas juga dari beberapa pekan lalu terkait dengan trend line. Jadi saya nggak akan bahas lagi untuk yang ini, saya akan bahas lebih detail untuk yang potential ABC running flat corrective pattern. Kita udah bahas di video terakhir teman-teman, dimana kita ngebahas itu ada di FTM atau Phantom, dan kelihatannya FTM atau Phantom juga memiliki potensi either membentuk irregular or expanded flat corrective pattern atau running flat corrective pattern. Dan jikalau kita memasuki irregular or expanded flat corrective pattern, maka yang akan kita perhatikan berikutnya adalah, mungkin saya akan ini regular ya, berarti kita coba ke yang irregular, which means this one. Yes, I guess this one ya. Teman-teman, kita balik lagi ke yang tadi. Mana irregular, this one teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk situasi irregular expanded flat corrective pattern, itu kalian bisa lihat ya, kita mendapati biasanya 3 wave untuk wave A dan 3 wave untuk wave B, sementara kita akan melihat ada potensi 5 wave untuk wave C teman-teman. Dan untuk wave C sendiri, kalau kita perhatikan saat ini,
itu kita memang sudah analisis dari terakhir Bitcoin roadmap. Jadi teman-teman boleh nonton lagi mungkin yang Bitcoin My Roadmap on Bitcoin di part 8 terakhir teman-teman, kita ngelihat bahwa memang Bitcoin itu memiliki potensi membentuk either itu irregular atau running flat corrective pattern. Dan jikalau demikian ini adalah irregular corrective pattern, maka bisa saja kita ngelihat Bitcoin itu testing sampai level $20.000. Tapi seandainya dia hanya membentuk running flat corrective pattern, maka ada potensi antara level $30.000 pada Fibo 1618 atau bisa jadi bottomnya kita di Fibo 1272 dan itu di kisaran $33.679. Basically kalian bisa lihat progresnya so far, kita itu benar-benar memenuhi syarat atau kriteria untuk membentuk yang namanya ABC running flat corrective pattern, dimana kita lihat di sini A wave and then B wave, C wave, lalu kita sekarang sedang berproses membentuk wave kelima teman-teman, dan bisa saja antara di pergerakan ini menjadi potensi wave 5 kita, karena kemarin saya ingat banget ada salah satu viewers kita yang juga memberikan komentar dan menurut saya ini cukup masuk akal. Kalian boleh lihat perbandingan pada saat kita testing exponential moving average 21 dari pergerakan sebelumnya. Pertama teman-teman, di sini kita mendapati progres yang sangat agresif. Ini pun sama, progres yang cukup agresif. Begitu pula di sini kisaran tanggal 28 Desember, lalu ada yang di kisaran tanggal 20 Januari 2022. Nah, saat ini teman-teman kita juga sama testing terhadap EMA 21 dan ini yang sudah kita sampaikan dari video kemarin bahwasanya setelah kita testing di EMA 21 ada kemungkinan kita mendapati Bitcoin kembali terreject. Dan sebenarnya so far kalau saya pikir teman-teman, ini secara logika berpikir sederhana. Semakin harganya murah, otomatis whale sendiri itu akan semakin berpikir 2-3 kali untuk mereka consider jual Bitcoin mereka. Jadi tentunya teman-teman di sini harusnya sih ya kita pribadi mungkin akan lebih expect untuk whales melakukan serok atau melakukan akumulasi kembali, which means kalau misalkan demikian itu yang sedang mereka usahakan dan lakukan, maka kita pertama teman-teman wajib melihat sign bahwa memang Bitcoin harus membentuk yang namanya higher low. Artinya kita soon or later harus melihat dia mulai transisi menuju ke penguatan kembali teman-teman. Nah tentunya kalau kita lihat saat ini mungkin agak sulit karena kita ngelihat di sini terbentuk yang namanya Three River Evening Star Pattern teman-teman. Jadi saya akan sedikit refresh buat teman-teman sekalian. Three River Evening Star Pattern itu lebih kurang penampilannya seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri Three River Evening Star Pattern ya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah posisi red candle itu bahkan mengengulf itu artinya memakan dua candle berwarna hijau ini teman-teman ya. Jadi memang secara seller sendiri cukup agresif tapi not enough agresif teman-teman, karena kita belum melihat dia membentuk yang namanya lower low teman-teman. Dan tentunya bagi Three River Evening Star Pattern sendiri sebetulnya candle ketiga kita itulah yang menjadi konfirmasinya teman-teman. Sorry, maksud saya candle keempat. Dalam artian candle pertama itu adalah candle berwarna hijau ini. Candle kedua adalah star pattern yang mengindikasikan bahwa market nggak kuat naik lagi. Lalu candle ketiga adalah red candle, which means ini adalah sign pertama kita berpotensi melihat pembalikan arah. Dan konfirmasi candlenya ada pada candle keempat ini teman-teman. Which means kalau ini kembali membuat red candle close sedikit lebih rendah dari kondisi pergerakan kemarin saja, itu maka sudah menjadi konfirmasi Three River Evening Star Pattern. Dan tentu saja kita bisa melihat Bitcoin kembali terpressure. But the question is, apakah kali ini pressure yang diberikan oleh sellers itu akan tertahan? At some point, maybe kita bisa gunakan Fibonacci retracement pada pergerakan terakhirnya dan kita bisa lihat potensinya mungkin berada pada Fibo 61,8%, which kita consider biasanya sebagai golden ratio, or maybe di Fibo 50%, which means kita bisa ke rebound setelah 30
$6.000. Dan biasanya teman-teman pasti tahu istilah yang namanya dead cat bounce ya. Dan inilah satu situasi yang perlu kita perhatikan dengan saksama. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan ke rekan-rekan sekalian adalah ingat teman-teman, besok adalah non-farm payroll di jam 8.30 malam, sekaligus ada data pengangguran yang juga memberikan dampak signifikan terhadap dolar. Artinya karena Bitcoin against dollar, kita harus perhatikan teman-teman bagaimana result terhadap data besok ya. Jadi teman-teman bisa search melalui economic calendar, kalian bisa search dari investing.com atau maybe dailyfx.com, itu juga bisa. Kalian tinggal ganti ke GMT+7 dan kalian bisa dapati informasi terkait dengan non-farm payroll dan unemployment rate itu pada jam 8.30 malam teman-teman. Jadi besok itu kita akan melihat pergerakan yang cukup fluktuatif untuk market forex, commodity maupun cryptocurrency. So do be careful buat teman-teman yang masih aktif trading. Alangkah lebih baiknya kalian play safe dan jauhi trading dengan menggunakan leverage dulu, at least sampai ngelewatin hari Jumat besok teman-teman. Alright, so untuk time frame hourly-nya saya cuman singkat aja karena kemarin kita udah bahas, dimana di sini kita ngelihat dia membentuk yang namanya rising wedge pattern, lalu dia berhasil break atas rising wedge pattern dan kita mendapati potensi untuk melakukan short, dimana kita terakhir bahas teman-teman. Sebetulnya sih saya inget banget kemarin saya baru bahas 1 jam kemudian kita udah mendapati signifikan drop yang lebih dalam lagi ya, bahwa kemarin kita sempat bahas ada kemungkinan kita ngelihat Bitcoin bisa ngebentuk semacam bearish flag pattern or maybe ascending channel or maybe rising wedge pattern, and then 1 jam kemudian dia langsung dump gitu ya, pada saat kita setelah discuss kemarin teman-teman. And then kita sempat bahas juga bahwa ada potensi untuk Bitcoin. Pertama, dia akan testing key support di kisaran level $37.000, dan setelah kita testing level tersebut kita kembali create lower price. Dan saat ini teman-teman, kalau kita perhatikan lagi, ini kalau seandainya saya hilangkan boxnya ya, saya hilangkan jari saya juga, teman-teman bisa lihat di sini ada kemungkinan kita basically sedang mencoba untuk flip level tersebut dari yang tadinya berupa support, saat ini berubah menjadi berupa resistance teman-teman. Jadi basically kita bisa ketahan atas pergerakan di level ini dan otomatis bisa memberikan power untuk Bitcoin kembali mempressure lagi. Dan seperti yang kita bahas terakhir, mungkin saja kita akan testing terhadap Fibo 2618-nya, dan itu merupakan level $36.000. Merupakan area yang sebenarnya cukup make sense untuk dites karena merupakan level support dari pergerakan sebelumnya juga teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan apakah Bitcoin akan create another lower low pasca dia testing dan break dari semacam bearish pattern di sini, or maybe kita bisa melihat adanya pelemahan momentum. Karena balik lagi teman-teman, ada sedikit perbedaan pada penurunan yang terjadi kali ini ya. Kalau kita sedikit geser ke chart yang mungkin seperti ini teman-teman, kalau masih ingat kita terakhir membentuk ascending channel, kita mendapati decline kembali atas garis keramat ya. Di sini garis keramat, boom, significant drop. Di sini garis keramat, boom, significant drop. Dan this time kita mendapati kita testing terhadap garis keramat, but this time no hard pressure teman-teman, pressure-nya soft saja ya. Jadi ini akan menimbulkan pertanyaan baru bagi kita, apakah kondisi kali ini bisa berbeda pada Bitcoin? Apakah dia di sini akan berpotensi membentuk semacam higher low, and then soon or later kita bisa ngelihat dia break atas trend line ini teman-teman, untuk kembali mengangkat harga Bitcoin menjadi slightly lebih tinggi. So I think that's it, information yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik itu untuk yang sedang belajar di trading, technical analysis, dan juga ya, pokoknya semuanya yang positif lah ya teman-teman. Mungkin bisa jadi referensi. Dan I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. Thank you very much. And I'll see you guys again in the next update. Ini 2 kali saya ngomong. God bless everyone. Cheers. Have a nice day. Bye-bye.